it away. Oke. Iyo, balik lagi nih. Aduh, udah lamahan kita nggak nge-cast. Bener, udah lama gak bareng nge-cast sama Bang LH ya. Akhirnya gue sekarang nge-cast sama Bang LH lagi. Iyo, iya. Nih kalau kita ngelihat dari jalur pesawat ini cukup adil ya. Maksud gua nggak banyak bakal ada kejutan karena kalau seandainya ngelihat jalur seperti ini pastinya bakal banyak banget tim-tim yang juga masuk ke drop point favorit mereka. Bener, dan gak seperti game pertama lah ya. Iya, Game pertama kan tuh bener-bener kiri banget. Tapi game 2 sama 3 ternyata cukup adil juga. Ya. Dan kita melihat ternyata memang Brasilia bakal penuh banget ya hierarki. Ada di Brasilia lagi, ada IOG juga sama Dranix. Ini juga DG ya. Hampirnya tapi bakal melipir ke arah Skillots, nampaknya di Force-nya diaman sama Siren aja. Bener, kalau gue lihat DG dan Siren tuh bener-bener kayak nggak bisa dipisahkan ya. Jodoh banget. Iya, di final tuh bener-bener nggak bisa dipisahkan. Dan kalau gue lihat harusnya bakal nggak ada kontes ya, harusnya ya. Kecuali nanti ada yang coba untuk moving atau rotasi secepat mungkin gitu. Karena di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka juga cukup luas. Terlepas dari EVOS yang masih bisa looting banyak tempat banget di arah jarum jam 12. Bener, tapi gue ngeliat dari ini ya, gue melihat dari play-ins kemarin tuh zonanya sekarang mental-mental banget bang. Mental-mental. Nah itu dia, jadi gak bisa kepada. Jadi kayak lu tuh perlu info box banget, tapi kan lu gak mungkin pakai info box tuh kayak misalkan Di awal-awal. Di awal-awal. Ya. Jadi kayak mau nahan juga rasa sakit juga zonanya. Tadi gue juga cukup kaget juga sama Ses yang lompat. Iya, karena gue pikir dia bakal coba untuk main di belakang aja. Ya, ya kalau gue lihat dari Ses sendiri sebenarnya Ses juga salah satu tim yang nggak bisa kita apa ya bisa bilang remehkan. Iya, nggak bisa diremehkan karena kalau kita lihat mereka dapat golden ticket itu bentuk mereka juga mempunyai konsistensi yang cukup tinggi. Tapi kalau gue punya catatan tentang tim Ses sendiri, mereka tuh masih kurang dalam proses kontes itu apalagi di fase-fase early gitu ya kan. Iya gue lihat. Prosentasenya tuh nggak terlalu besar kayak tim-tim yang lain. Jadi ini jadi PR apalagi kayak tadi tuh sebenarnya posisinya udah enak banget ya kan. Menang personil. Iya, udah benar-benar dapat momentum tapi sampai akhirnya malah dibalikin gitu ya kan. sama auranya karena memang aura juga kan termasuk tim yang kuat banget buat kontes. Makanya jadi Sesnya kewalahan juga padahal mereka pegang dua vektor tapi dari auranya itu masang duluan nutup jalan juga. Bener susah. Susah banget tadi kalau gue lihat juga ya. Jadinya malah mereka harus tusun. Nah kalau kita lihat dari IOG sendiri bagi tempat di Brasilia bareng RRQ ini juga bukan hal yang baru ya. Biasa bukan ya. Hal yang baru. Biasa. Jadi kayak memang tempat-tempatnya sendiri mereka masih coba untuk nggak mau terlalu ngambil resiko yang besar. Karena menurut gua kalau seandainya kita sebagai tim mencoba sesuatu yang mungkin belum biasa kita lakukan itu resikonya lebih besar. Jadi ya wajar sebenarnya kalau kita ngelihat grand final tim-tim ini turun di drop point favorit mereka. Yang jadi PR adalah ya kayak DG dan Siren gitu ya kan. Mereka punya drop point yang hampir sama gitu ya kan. Sampai akhirnya mereka harus kontes terus-terusan atau bahkan ketemu lah minimal. Ya karena serba salah juga kalau misalkan lu mau pindahin drop point. Nah kita bakalan standing round dulu di sini. Lu lihat, makanya maksud gue First Rider walaupun tadi peringkat keempat ya, tapi mereka mengumpulkan kill point juga tadi cukup banyak gitu ya kan. Terlepas juga EVOS tadi dapat buyah, mereka juga bisa langsung up ke atas. Nah kalau kita ngelihat yang tadi gue singgung dari awal, ya kalau berkaca dari play-ins, kalau seandainya tim-tim kayak misalnya peringkat 12 atau bahkan peringkat sampai 6 ya, mereka bisa up di game ketiga, ini bakal merubah situasi dari proses best of 6 ini. Tapi kalau seandainya EVOS dan First Rider juga masih mempunyai kill yang banyak atau bahkan Siren juga masih mempunyai kill yang banyak, masih masuk top 3 juga, ini juga bakal sulit juga sih sebenarnya. Apalagi kalau kita ngomongin after FFVM tuh kan ada FFVS ya kan. Itu dia. Jadi kayak makin tegang juga ya. Dan ini tegang kayak banget. mereka pasti nggak mau tusun. Nggak ya mau kan? tusun. Tapi nggak mau tusun. Ya tinggal lihat mereka ya. Soalnya dari tadi tuh mereka tuh selalu dapat zonanya. Zonanya tuh selalu ke arah mereka juga. Dan gue rasa mereka pakai info box dengan cukup pintar. Ya, yang pastinya kan kalau kita ngomongin FFVS terlepas nanti Indonesia dapat slotnya berapa, nanti mungkin bakal dijelasin kali ya sama analis ya kan. Tapi yang jelas semua pasti bakal mau juara karena kemungkinan bakal menjadi wakil dari negara Indonesia bener. Gitu, ya kan? Karena semuanya pengen jadi perwakilan juga. Bener, udah nggak ada tuh kayak objektif kayak gue mau dapet peringkat ke-6 ya kan. Kalau kemarin play-ins masih, makanya seru banget sampai akhirnya detik-detik terakhir Siren pun juga masih bisa nge-up ya kan, NGID masih bisa nge-up. Dan kalau misalnya kali ini udah pasti maunya ya, gue mau wakil Indonesia, juara dulu aja. Dan kalau gue lihat di sini juga ngelihat dari pergerakan First Rider bener-bener dinamis banget. Kalau gue bisa bilang salah satu dari 12 tim yang ada di sini First Rider adalah unit. Unit bener-bener mereka tuh
bekerja sebagai sistem gitu. Maksud gua mereka bisa saling backup, mikronya juga bagus banget dalam proses defense ya. Mereka tahu tempat-tempat atau tahu kompon yang mereka pakai buat defense itu adalah tempat yang memang mereka udah kuasain gitu, nggak cuman sekedar duduk atau cuman sekedar ngepron, tapi mereka tahu sebenarnya. Benar, tapi kita sini ada Deadly juga berhasil Oh. menculik satu orang. Calvin langsung dipulangkan saja kali ini. Ya bener banget nih, Calvin langsung hilang ya, Hilang. langsung hilang di tangan dari Aura sendiri. Apalagi tadi juga RBR kan dapat peringkat kedua. Oke, mereka coba untuk ngambil rumah kayu. Nah ini langsung ya mereka itu posisinya udah pasti bakal dipelajarin sih. Iya, Karena iya. kalau gua ngeliat turun dari mobil mereka udah tahu siapa yang isi rumahnya gitu ya kan. Dan itu benar-benar mereka lakukan yang tadi gue bilang as a unit. Bener, karena defense-nya emang kuat banget. Karena Kuat mereka banget. juga punya Darkol ya. Darkol Ya. tuh tembakannya bener-bener ludes banget. Apalagi udah dapat sniper sekarang. Tapi gue masih ngeliat dari Aura sendiri ada Deadly. Visionnya tuh luas nih Ya. di tower nih. Ya. Sedangkan di belakang masih di marble semua. Ya. Dan punya tembok sedikit lah. Bener, ini jadi satu catatan mungkin buat Aura ke teman-temannya ya dari Deadly, pasti mereka juga bakal kasih info. Dan kita lihat tadi ada Jojo ya kalau nggak salah ya, Jojo Bener. yang berhasil. Ini bakal PR banget sih buat Onyx. Bentar mau pulangin tapi Darkol juga selain berhasil Ow. melakukan seorang Deadly. Karena ini masih kena teras ses. Udah ada Tayo juga yang terjatuh dari Onyx. Lagi-lagi kesulitan untuk masuk ke arah teritorinya. Dimana ses mendapatkan high ground juga kali ini Bang Elal ya. Ya bener, ini jadi satu ujian ya gimana Ses apakah bisa bener-bener kontes di early. Betul, udah ada flashbang juga di mana dua orang terjatuh. Masih udah ada headshot juga kali ini oleh seorang Jars dengan sebuah watchmaker di mana Jars tinggal sendirian. The last survivor yang still alive dari tim Onyx. Sedangkan 3 orang bakal Hati-hati. disandra yang harus tumbang oleh tembakan dari Ses. Yap, bener banget. Satu momentum yang cukup baik menurut gue untuk Ses. Apalagi mereka juga di 2 game sebelumnya belum mendapatkan hasil maksimal. Dan ini bakal jadi satu mood booster atau satu booster ya. Iya. Booster buat mereka sendiri. Gimana caranya memupuk kepercayaan diri saat kontes di early. Benar, dan gue juga ngeliat di sini juga Oh masih my ada perang lagi God. ternyata karena Ses udah bakal Berhasil. yang baru aja Ses perang sama Onyx di mana Jojo bakal berkejar terus. Oh. Satu orang berhasil pulangkan seorang Not dan Jojo pun bakal berlari sejauh mungkin dari kejaran tim Dranix. Jojo. Tapi ternyata Jojo pun udah gak bisa selamatkan, harus knockdown. 2 orang lainnya bakal distraksi untuk cabut aja sejauh mungkin. Ya, ini Battle of Surabaya ya. Iya. 2 tim asal Surabaya benar-benar Benar. langsung battle. Tadi sebenarnya dapat momentum ya, cuman kalau gue lihat tadi sebenarnya juga memang ada di belakang gitu Dranix. Cuman gue nggak expect Dranixnya maju gitu ke depan ya kan. Sampai akhirnya tadi menghasilkan 2 kill juga buat tim Dranix. Tapi gue ngeliat sekarang mulai panas sih Bang. Tadi Panas. dimana kita ngeliat dari zona keempatnya tinggal masih ada 11 tim. Iya. Sekarang 11 tim tapi udah tinggal 39 orang doang yang masih hidup. Ya bener banget, ini ada lagi Bakal kontes. Ada dimajuin. kontes. Tentu Oke. saja Bara tinggal 24 HP doang bersama Amek dengan double vektornya kali ini. Bakal coba untuk maju aja kan karena di Chrono di depan, teman Aura tinggal 2 orang doang, ada Duel juga dari depan. Dan kali ini Bara sudah ke lockdown. Wah, Ada NGID juga ya, walaupun kalau kita lihat dari minimap mereka posisinya defense ya. iya tapi Amek jatuh sama NGID kali ini. Baranya bakal kena hajar tapi Guns gak cukup aman karena NGID melihat ke arah tim Aura kali. Sedangkan dari First Rider masih cukup sabar karena di sana juga ada Red Bull Rebellion yang Yap. juga bersiap-siap pasti bisa menjadi mungkin kontestan berikutnya ya. Sakit banget. Ada headshot juga tadi dari Zero pakai apa? Pakai SKS apa pakai Pakai apa? AUG itu Pakai tadi ya. AUG. Oh my god. Pakai AOG kena kepala juga tapi Rama harusnya masih bisa di revive tentunya karena masih di rumah kayu juga, mana di mana Bara ternyata datang juga ke tim Aura. Marble Wars bakal menjadi pertumpahan perang tentunya. Tinggal sendirian aja kalau kita lihat dari minimap. Ini bakal jadi pertempuran juga Ses lawan Aura. Masih coba untuk 2 lawan 1. Hati-hati juga yang coba lihat dari bawah. Oke, Bakal nampaknya bakal langsung tereliminasi ya Aura. Betul, Auranya tereliminasi karena tiba-tiba sesnya tuh datanya ke Marble gitu ya. Ya, Di bener saat Aura juga sebenarnya terpojok sama lawan-lawan dari First Rider, dari juga NGID gitu. Bener, momentumnya tadi Aura bisa compang-camping Deadly-nya sih yang keculik sama Darko lagi-lagi First Rider ya itu kan. dia. Sampai akhirnya mungkin tadi kita juga kamera balik ke Ses ya kan. Gua lihat dari notification itu bener-bener Aura juga pretel satu persatu gitu ya kan. Iya, ini zona udah lama nih gak ke kiri nih. Ini ke kiri nih. Iya. Ini aneh nih. Aneh karena jarang banget ya kan ke Jarang. pulau Kiri. seberang ya kan, ke pulau Betul. seberang. Wow. Gue suka Bang karena update gitu. Karena biasanya kan di Brasilia Fields, Fields, Brasilia ya kan, Iya. paling nggak jauh-jauh dari sana ya kan. Ini bener-bener ke kiri. Jadi banyak banget mungkin tim-tim yang udah expect kayak tadi IOG atau bahkan RRQ yang mereka juga udah coba stay di daerah Brasilia lihat. Bener, dan pada akhirnya
sekarang pada ngumpul di arah kiri semua, menyisakan 10 tim aja, di mana NJID juga udah ngamanin compoundnya, buildingnya, di mana SES ternyata masih cukup aman ya. Meskipun aman. tadi sempat belajar sama Dranix karena habis perang juga, tapi sekarang mungkin poin eliminasi cukup banyak juga karena udah membara tuh di sisi sana. Ya, membara ya, seperti nickname-nya Bara. Ses Bara. Betul banget, Bara. Bara tuh bukannya lagu ya? Bara, apa tuh? Bara. Oh gitu, iya, bukan ya? bisa tuh. Udah jangan. Oke, jadi kita lihat balik lagi di apa ya, di daerah satu tower daerah Marble Works, mereka bener-bener udah coba untuk defense ya. Red Bull ini bakal bahaya nggak sih menurut lo? Karena kalau misalkan melihat, gua ngeliat sendiri sebenarnya dari posisi mereka meskipun high ground, tapi kalau misalkan lihat dari EVOS nih, EVOS tuh lebih tinggi posisinya. Iya, makanya. Jadi kayak high groundnya tuh visionnya masih luas di arah EVOS juga. Bahkan EVOS bisa ngeliat nih, kalau misalkan Airbear nembak ke arah mana, EVOS alamanin tempat paling amannya di mana juga. Bener banget, dan kalau gue lihat di sini bahkan Mr. 05 udah punya pelontar ya kan. Itu dia. Ini dia nih, kalau seandainya dia ngelihat dan dia punya info di dalam sana bakal banyak orang, dia bakal coba untuk mengincar pakai pelontar, dan itu jadi fun and fact karena tadi tim EVOS diratain pakai pelontarnya Mr. Home. Nah, ini Betul. kalau seandainya jadi bakal revenge kayaknya. Itu dia, udah kena tembak Oh. juga dan udah melihat mereka dia punya pelontar, ada rasa ingin ngeras karena Iya. tower tuh pasti tinggi banget. Itu tinggi banget. Tapi Iya. tapi kalau gua ngelihat bakal aneh menurut gua kalau seandainya Mr. 05 sekarang di timing di mana zonanya juga masih zona kedua, udah coba. Benar, kayak cukup dirugikan ya. Apalagi Rugi. kalau misalkan sampai zona ke arah mereka dapat high groundnya itu cukup Iya. aman. Karena kalau misalkan kita lihat ke arah bawahnya tuh lumayan open field juga. Ya, tapi kalau kita ngelihat dari gesturnya nampaknya mereka coba untuk tinggalin high ground ya. Mereka Iya, malah bakal turun. coba untuk cari turun, cari mungkin kompon yang lebih pasti. Karena kalau ngelihat dari high ground itu di fase-fase mid game bakal bahaya sebenarnya kalau kita stay lama di sana. Benar, namun udah DK Abax juga Oh. sama udah ketembak oleh EVOS Street kali ini Ah. berhasil didapatkan di mana Sam 13 juga terculik. Masih ada Abu juga bakal coba follow up dengan sebuah paraval yang nembak ke arah tim DK Faiz. Faiz. Dan ternyata ada Oh critical my damage God. dari 05 dengan sebuah AUG-nya berhasil menjatuhkan Jafra. Ya. Tinggal 2 orang lagi, namun mereka nggak bisa ngeras juga. Nggak bisa. Adakah yang punya Bareta nembusin Gluol? Bakal susah banget buat DG kalaupun mau nyebrang ya Oh kan. iya. Apalagi zona juga udah masuk di daerah EVOS. Yang mana kalau seandainya DG masih mau maksa ke depan itu ada sungai. Jadi yang objektif yang paling pasti buat dia adalah benar-benar nyusurin jalan. Tapi itu bukan berita yang baik karena ada apa ya? Ada Sungai. sungai terus terbuka Terbuka. gitu ya kan. Bahaya banget sih. Sungai, ada Ayoji di jembatan. Ada Yoji di jembatan, dan kalau kita ngelihat zonanya ini udah ke arah Marble Works yang mana udah ada bahkan banyak banget timnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. 6 tim, lihat. Wow. Dan melihat mereka itu kayak tipikal main di dalam zona semua, ini udah ada yang main di luar zona kayak IOG, EVOS, Ya. DG, dan juga Siren. Memilih kayak Oh. main di luar aja, biar aja yang di dalam perang dulu, kita Bener. di luar dulu. Cuman bisa aja dirugikan sampai luar. Tapi lihat IOG. DG juga udah ketembak juga oleh tim EVOS. Sekali lagi tinggal fight sendirian. Bahkan seperti ending oleh seorang Abu dengan sebuah parafal. Menyisakan 8 HP, masih ada Chrono pakai medkit terlebih dahulu. Ya, tadi kalau gua ngeliat udah ada pergerakan juga dari IOG pakai mobil ya, ngeliatin jembatan. Dia harusnya ini jadi sinyal yang penting buat EVOS kalau seandainya mereka mau sustain sampai peringkat akhir ya. Aduh, dan sekali lagi IOG sayang kali banget. ini harus ke revive terlebih dahulu. Udah ada granat juga masuk ke arah rumah kayu. Masih ada keluar kecup pintar dari Lord menutup jalan masuk dari Rama dan juga kawan-kawan. Sampai JD gak bakal melepas IOG begitu saja. Double Vector disiapkan oleh seorang Oke. Marsha. Bakal coba untuk masuk kah, dan IOG bakal terpojok. Gak bisa untuk kemana-mana lagi. Marsha udah kena damage lagi. Masih ada Chrono juga bakal ada strafing dari luar jalan masuk. Tapi ternyata masih ditahan dulu. Yap, bener banget. Ini ragu-ragu ya. Gua ngelihat dari gestur Renga ini, tapi kalau gua lihat juga sebenarnya IOG wow akhirnya tereliminasi ya. Benar, tapi Dari- IOG ini pecah perangnya lama juga nih karena Lama. dia cuma nutup jalan aja untuk Oh masuk, my God. dan tim NJID gak bakal ngelepas IOG Oh my karena God. tinggal Beyond sendirian tersisa, harus tereliminasi di posisi ke-9, menyisakan 8 tim aja untuk saat ini. Ini sabar itu hasilnya bagus. Bagus. Dan itu yang terjadi di NGID. Mereka sabar banget. Mereka tahu sebenarnya lawannya udah ke pojok, tapi mereka benar-benar mau memastikan satu kom yang baik gitu ya kan, dan akhirnya mereka udah yakin baru mereka masuk ke dalam. Dan untungnya juga di luar mereka gak kena tembak ya. Nggak ada perlawanan juga. Nah, ini ngelihat dari apa ya, dari mapnya juga, ini EVOS malah bahkan udah bisa sampai masuk ke zonanya juga ya. Benar, karena IOG-nya udah tumbang juga, RBR entah ada di mana sekarang, dan EVOS sendiri malah cukup aman karena kita lihat Siren sama FR bakal perang dulu, Dranix juga ketemu, tapi ternyata zonanya ke arah SES. Ya, bener banget. Dan kalau gue lihat di sini EVOS-nya hanya tersisa
beberapa orang doang. Dan terlepas dari semuanya, Siren yang bakal coba untuk kontesin FR yang ada di rumah kayu, Lihan. Benar, dan Dranix memanfaatkan tembak-tembakan yang terjadi antara Siren dan FR untuk masuk ke zona dalam duluan ya. Dan Yap, mereka masih benar. menang personil meskipun ditembak sama Ses, gue rasa bakal dihajar terus sama Dranix. Ini gue pengen lihat sih kualitas dari Siren juga. Apakah mereka bakal langsung komit? Oke, bakal komit nampaknya, Lihan. Bakal dimajuin aja kali ini tim Siren ke arah tim First Rider yang Tapi coba udah untuk kabur. mundur sejauh mungkin dan masuk ke dalam zona karena satu pemain juga dari First Rider atau dua udah masuk ke dalam zona duluan. Wow, cepet banget. Oke. Cepet banget sih menurut gue, cepet banget. First Rider benar-benar masuk ke dalam zona. Mereka masih punya kendaraan yang tadi mereka pakai. Mereka coba untuk pakai lagi sampai akhirnya mereka dapet di zona yang gua rasa juga tempatnya nggak jelek-jelek banget. Waduh, ini pada ngumpul semua, lagi ada apa bos? Tapi Borgaida nggak satu buah SVD berhasil menemukan seorang Rao kali ini. Oke. Dan kalau gue lihat ada pergerakan juga dari EVOS tadi Yes. nyamperin RBR. Gue nggak tahu itu Mr. 05 apa enggak. Yang kita masih catat Mr. 05 masih punya pelontar. Mana? M79 masih dipegang sama Mr. 05. Tapi kali ini Siren bakal coba dipantau juga oleh tim Dranix yang sudah mengamankan satu rumah kecil juga. Bakal coba kena tembak, masih ada treatment gun karena Razor. Tapi kita lihat Zaydan berhasil mendapatkan Sam 13. RBR bakal ketemu sama tim EVOS di mana Sam 13 juga udah terjatuh. Gak bisa tolong lagi. Pelontar. Pelontar disiapkan oleh 05 tapi zonanya nggak memihak kepada mereka. Coba untuk masuk lagi tembakan depan dan ternyata masih ada duel cukup baik juga dari 05. Udah dihalang lagi oleh RBR dan ternyata masih bisa untuk masuk. Lihat, ada pelontar yang on point banget nampaknya, Lihan. Bakal dia langsung ke 05, masih ada Home dan juga Oke. Zero di belakang di mana Wow. lagi-lagi memakan korban. Di mana masih ada Wow. dua tembak sekali lagi 05 lewat jendela. Wah. Tapi ternyata Mr. Home ngebalas dengan M79-nya. Oh my god, gua sangka bakal perang-perangan lawan apa M79 lawan M79 ya, tapi tadi bener-bener peluru terakhirnya dipakai buat kenokin satu member RBR tapi nggak berhasil, malah dibales sama Mr. Home. Itu dia malah balikin karena memang mungkin mikir tinggal satu orang lagi tapi Ya. ternyata masih ada dua di rumah kayunya. Dan terlepas dari semuanya, First Rider masih ada. Masih ada, itu Masih dia. ada. Dan tadi EVOS tumbangnya di 7 ya. Di 7, di Aduh, 8 bahkan. 8 Di 8 bahkan. Sayang banget. Tapi ini First Rider yang masih utuh juga karena mereka gak mau perang sama Siren, narik mundur ke arah belakang, melihat mereka poinnya masih konsisten juga, bakal ketemu sama Dranix. Tembakan langsung dari bawah juga ada sebuah skarnya ke arah depan. Oh. Di mana kalau diaktifkan oleh Souza kali ini masih bisa untuk masuk secara perlahan, tapi First Rider dapat zonanya, bakal turun ke arah bawah dulu. Coba untuk komit dan masuk ke arah pertahanan tim Dranix kali ini. Bakal dimajuin, udah ada reflektor juga. Tapi First Rider cukup banyak karena tinggal 2 orang pemain tersisa. Bener banget. Dan kalau gue lihat di sini coba untuk mecahin dari duelnya tim Dranix itu sendiri ya. Betul, kali ini masih punya perang lagi juga. Udah ada jump shot, ada pelontar juga dari Borga yang langsung menjatuhkan seorang compact. Tinggal Souza sendirian. Souza. Coba untuk bertahan lagi di luar zona di mana NGID pun lagi perang di belakang dan Sespor tumbang terkena pelontar dari tim Dranix Aro. Iya bener banget, lagi-lagi First Rider bisa lolos dari kawalan tim-tim yang memang lagi menghalang mereka ya, karena Dranix sendiri malah naik ke atas Marble Works. Betul banget, karena di tengah-tengahnya lagi ada party. Kali ini Legal juga terjatuh. Dranix masih 4 orang juga, masih ada Marvin dari NGID yang coba untuk masuk ke arah tengah-tengah karena gak diajak untuk pesta. Masih ada juga Duo yang bakal dikikis Kanner di dalam sana. Tapi ternyata zonanya udah jauh lagi, bakal coba untuk ditinggalkan RK yang tumbang di posisi keempat. Tinggal 3 lagi, masih ada Mervin bakal dia jatuhkan. Ternyata Arul berhasil dibalikin, masih bisa di-revive juga. Tinggal 1 orang lagi dan ternyata Dranix takes the booyah untuk game ketiga kali ini. Iya, yang mesti dicatat buyahnya dihasilkan cukup banyak ya Kile tadi ya. Iya. Cukup banyak, dan kalau gua perhatiin juga First Rider lagi-lagi masuk